Baiklah, perkenalkan nama saya Filbert Felix Tanto dengan NIM 19150161117 dari kelas TIB 2018. Saya merupakan mahasiswa dari angkatan 2019. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yaitu mata kuliah data mining yang berjudul Penerapan Data Mining pada Penjualan Tiket Pesawat Menggunakan Algoritma A Priori. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Dengan adanya kegiatan penjualan tiket pesawat setiap hari, data semakin lama akan semakin bertambah banyak. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan, tetapi bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi informasi yang berguna untuk meningkatkan penjualan tiket pesawat dan sebagai sarana promosi. Dikarenakan PT Sinar Jagad Indonesia tidak memanfaatkan data transaksi penjualan yang ada, sehingga terjadi penumpukan data yang tidak diketahui apa manfaatnya. Sebenarnya kumpulan data tersebut memiliki informasi yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan dan memperoleh pengetahuan baru tentang pola penjualan tiket pesawat. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan salah satu teknik yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu menggunakan algoritma a priori yang termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Algoritma a priori ini bertujuan untuk menemukan frequent item sets yang dijalankan pada sekumpulan data. Analisis a priori ini juga didefinisikan sebagai proses untuk menemukan semua aturan a priori yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence. Selanjutnya kita bahas tentang metodologi penelitian yang ada yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga penerapan model, yang keempat pengujian validasi model, yang kelima analisis hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi metodologi penelitian di sini dilakukan dengan cara mengumpulkan data. Nah, proses pengumpulan datanya ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui studi kepustakaan dan studi ke lapangan. Studi kepustakaan ini merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang diangkat sebagai objek penelitian. Nah, dengan melakukan studi kepustakaan ini, kita dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitian kita. Nah, penerapan studi kepustakaan ini sangatlah penting karena dengan adanya studi kepustakaan ini, hubungan antara masalah dan juga penelitian-penelitian yang ada itu akan menjadi lebih jelas. Lalu cara yang kedua itu melalui studi lapangan. Nah, kalau studi lapangan ini, penelitiannya itu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang kita teliti untuk memperoleh data primer. Jadi studi lapangan ini tuh dilakukan dengan langsung turun ke subjek penelitian untuk meneliti keadaan sebenarnya. Nah, seperti yang kita lakukan yaitu penelitian kepada agen penjual tiket pesawat. Nah, data yang diperoleh ini nantinya akan dianalisis untuk mengetahui kebutuhan dalam proses asosiasi data dalam penyelesaian masalah yang ada. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke implementasi dari algoritma a priori itu sendiri. Nah, jadi untuk melakukan proses pengolahan data transaksi penjualan tiket pesawat dengan menggunakan data transaksi penjualan yang kita tahu jumlahnya itu bakal makin banyak, jadi kita bisa lakukan analisis asosiasi algoritma a priori dengan membuat nilai support dengan menggunakan data transaksi yang ada seperti tabel berikut ini. Nah, di tabel ini bisa kita lihat di sini kan ada 10 transaksi dengan item yang dijualnya seperti demikian. Untuk transaksi yang pertama yang terjual itu adalah Garuda, Lion, Citylink, dan Trigana. Untuk transaksi kedua ada yang terjual ada Garuda, Citylink, dan Trigana. Transaksi ketiga yang terjual cuma ada satu yaitu Garuda. Dengan transaksi keempat yang terjual cuma ada dua yaitu Citylink dan Lion. Dan untuk transaksi 5 yang terjual ada Trigana, Lion, dan Garuda. Untuk transaksi 6 yang terjual ada Lion, Citylink, dan Garuda. Terus untuk yang transaksi ke-7 yang terjual cuma ada dua yaitu Citylink dan Garuda. Untuk transaksi 8 ada Garuda, Trigana, dan Lion. Transaksi 9 ada Lion, Trigana, dan Citylink. Dan yang terakhir ada yang terjual ada Garuda, Trigana, dan Lion. Nah, dari berdasarkan tabel yang di sebelah kiri, kita bisa buat tabulasi data transaksi atau tabel tabular
seperti yang ada di sebelah kanan untuk mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang dibeli dalam setiap transaksi. Bisa kita lihat di tabel yang sebelah kanan ini, kita kelompokkan, kan tadi transaksinya ada 10. Kita kelompokkan berdasarkan tiket yang terjual tuh tadi ada Garuda, Citylink, Lion, dan Trigana. Nah, seperti contohnya di transaksi pertama, jumlah tiket Garuda yang terjual itu ada 1, untuk Citylink ada 1, Lion 1, dan Trigana juga ada 1. Lalu untuk transaksi kedua, Garudanya ada 1, Citylinknya 1, Lionnya 0, dan Trigananya ada 1. Nah, begitu kan seterusnya sampai transaksi ke-10 dihitung sehingga kita bisa dapatkan total dari masing-masingnya, yaitu untuk Garuda terjual sebanyak 8, untuk Citylink terjual sebanyak 6, untuk Lion terjual sebanyak 7, dan Trigana itu terjual sebanyak 6. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembentukan item set. Nah, yang pertama kita cari kombinasi untuk satu item set. Nah, proses pembentukan C1 atau satu item set bisa kita dapatkan dengan rumus kayak ini. Jadi support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Sehingga kita dapat berdasarkan rumusnya itu, perhitungan yang pertama support untuk Garuda, itu kan dimana jumlah yang mengandung Garuda tadi kan ada 8, kita bagi dengan total transaksinya itu ada 10. Jadi 8/10 sama dengan 0,8. Lalu yang kedua support untuk Citylink, dimana transaksi yang mengandung Citylink kan ada 6, kita bagi dengan total transaksinya 10, sehingga kita dapat hasilnya 0,6. Lalu untuk yang ketiga itu support Lion, itu dimana jumlah transaksi yang mengandung Lion tadi kan ada 7, dibagi dengan totalnya ada 10, jadi sama dengan 0,7. Dan yang terakhir support untuk Trigana, itu dimana jumlah transaksi yang mengandung Trigana itu ada 6, dibagi dengan totalnya ada 10, jadi 6/10 sama dengan 0,6. Nah, hasil dari perhitungan ini kita ubah ke dalam bentuk persentase. Gunanya kenapa? Untuk mengetahui confidence dari masing-masing item penjualan. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini kan ada transaksi yang pertama tuh ada itemnya ada Garuda dengan jumlah transaksinya 8, itu mendapat confidence sebesar 80%. Lalu untuk transaksi kedua yaitu Citylink dengan jumlahnya ada 6 transaksi, mendapatkan confidence sebesar 60%. Transaksi ketiga yaitu Lion dengan jumlahnya 7 transaksi, itu menghasilkan nilai confidence-nya sebesar 70%. Dan yang terakhir untuk Trigana dengan jumlahnya 6 transaksi, itu mendapatkan nilai confidence sebesar 60%. Nah, dalam proses pembentukan item set ini, hasil pembentukannya ini yang untuk satu item set akan dilakukan berikutnya adalah kombinasi 2 item set. Nah, untuk proses pembentukan C2 atau 2 item set ini pakai rumus yang ini. Support AB sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi semuanya. Nah, maka kita dapat hasilnya dalam berupa tabel. Untuk item set Garuda dan Citylink itu jumlahnya ada 4. Jadi nilai supportnya ada 40%. Terus untuk yang kedua itu Garuda dan Lion, jumlah transaksinya ada 4 sehingga nilai supportnya didapat 40% juga. Terus untuk Garuda dan Trigana jumlah transaksinya ada 5, maka nilai supportnya itu 50%. Terus yang berikutnya ada Citylink dan Lion dengan jumlah transaksinya 4, maka nilai supportnya 40%. Lalu ada Citylink dan Trigana dengan jumlah transaksinya 3, maka nilai supportnya yang didapat adalah 30%. Dan yang terakhir untuk Lion dan Trigana dengan jumlah transaksinya 5, maka nilai support yang didapat adalah 50%. Lalu yang terakhir kita cari kombinasi untuk 3 item set, karena yang sebelumnya kan sudah untuk 1 item set dan juga 2 item set. Nah, kalau proses pembentukan C3 atau 3 item set ini, rumusnya pakai di bawah ini, sehingga kita dapat tabelnya. Jadi ada item setnya ada 3, yaitu Garuda, Trigana, dan Lion dengan jumlah 4 transaksi. Dengan demikian, C3-nya itu adalah Garuda, Trigana, dan Lion, karena hanya kombinasi itulah yang memiliki frekuensi tertinggi. Lalu selanjutnya, pembentukan aturan asosiasi. Nah, setelah kita dapatkan pola frekuensi tingginya tadi, kemudian kita cari lagi nih aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence dari aturan A menjadi B. Bisa kita rumuskan pakai rumus yang kayak gini. Jadi confidence-nya AB itu sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A.
Nah, seperti perhitungan yang kita dapat di sini, untuk yang pertama kita dapatkan confidence Garuda dan Trigana itu sama dengan 4/5, jadinya 0,8. Lalu perhitungan yang kedua itu confidence antara Garuda dan Lion, di mana transaksi yang mengandung Garuda dan Lion itu ada 2, dibagi dengan jumlah transaksinya itu ada 4. Jadi 2/4 sama dengan 0,5. Lalu yang ketiga, confidence dari Trigana dan Citylink itu sama dengan jumlah transaksi yang mengandung Trigana dan Citylink itu kan ada 2 dan dibagi dengan transaksi yang mengandung Trigana tadi ada 3. Jadinya kita dapat 0,666667. Nah, dari C3 yang sudah kita dapatkan, bisa kita lihat nih nilai support dan juga confidence dari aturan asosiasi pada tabel di bawah ini. Untuk rule yang pertama, jika kita beli Garuda dan juga Trigana, maka kemungkinan kita pasti beli Lion dengan nilai confidence-nya itu 4/5 atau setara dengan 80%. Terus rule yang kedua, jika beli Citylink dan juga Lion, maka pasti beli Garuda dengan tingkat confidence-nya 2/4 atau setara dengan 50%. Lalu berikutnya, jika kita beli Trigana dan juga Citylink, maka kita pasti beli Garuda dengan tingkat confidence-nya itu 2/3 atau setara dengan 66,67%. Nah, jadi kita di sini bisa kita lihat nilai confidence minimalnya itu adalah 70%, sehingga terbentuk aturannya kayak gini. Jika beli Garuda dan Trigana, maka pasti akan beli Lion. Sehingga aturan asosiasi dari C2 bisa kita lihat di tabel ini. Untuk yang pertama, jika beli Garuda maka pasti akan beli Citylink dengan tingkat confidence-nya 4/8 atau setara dengan 50%. Rule yang kedua, jika beli Garuda maka pasti beli Lion dengan tingkat confidence-nya 5/8 atau setara dengan 62,5%. Terus kalau beli Garuda pasti juga akan beli Trigana dengan tingkat confidence-nya juga 5/8 atau setara dengan 62,5%. Lalu rule yang keempat, jika beli Citylink maka akan beli Lion dengan tingkat confidence-nya sebesar 4/6 atau 66,67%. Lalu jika kita beli Citylink pasti juga akan beli Trigana. Nah, itu kan tingkat confidence-nya sebesar 3/6 atau 50%. Dan rule yang terakhir yaitu jika beli Lion maka akan beli Trigana dengan tingkat confidence-nya 5/7 atau kalau dipresentasikan itu sekitar 71,43%. Nah, kita masuk ke bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, aturan asosiasi final secara berurutan kita bisa lihat dengan nilai confidence minimalnya adalah 70%, kita bisa lihat di tabel berikut ini. Ada 2 rules-nya. Yang pertama, jika beli Garuda dan Trigana maka akan beli Lion dengan tingkat confidence-nya itu adalah 4/5 atau setara dengan 80%. Dan rule yang kedua, jika kita beli Lion maka akan beli Trigana dengan tingkat confidence-nya 5/7 atau setara dengan 71,43%. Nah, dari hasil dan analisis sistem yang mencari pola pembelian tiket pesawat berdasarkan data transaksi penjualan tiket, dijelaskan bahwa tiket yang sering dibeli konsumen secara bersamaan itu adalah yang pertama, jika konsumen membeli tiket Garuda dan juga Trigana, maka konsumen juga akan membeli tiket Lion dengan tingkat confidence-nya sebesar 80%. Terus yang kesimpulan yang kedua, jika konsumen membeli tiket Lion, maka konsumen juga akan membeli tiket Trigana dengan tingkat confidence-nya 71,43%. Nah, dengan mengetahui hasil tersebut, maka pihak travel bisa menyusun strategi apa nih kira-kira yang tepat dalam menentukan promo maskapai untuk menyusun strategi pemasaran bagi pesawat lainnya yang kurang laku terjual. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proyek akhir saya di mata kuliah data mining ini dengan judul penerapan data mining pada penjualan tiket pesawat menggunakan algoritma a priori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.